Apa? Harta. Keluar semua kendaraan, mobil, motor, sepeda, karpet, seluruhnya keluar. Begitu masuk kubur, ada yang masuk? Ada yang masuk? Ada, Ibu. Apa? Kain kafan. Kain paling murah. Bukan sutra. Tidak ada kain kafan. Parfummu, Ibu. Ini ibu-ibu ini yang glowing-glowing. Yang mukanya ini cantik-cantik. Begitu ibu meninggal, cacing ibu. Makanya jangan terlalu sibuk memode mukamu, karena yang dia membuat suamimu tertarik bukan glowingnya, tapi hatimu yang bersih. Biar kau cantik, kalau hatimu busuk, maka kecantikanmu diambil suamimu orang lain. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini, Bu, kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Bayangkan, kurang lebih 1400 tahun yang lalu, tiap Jumat kita dengar di mimbar Jumat. Sudah 1000 tahun lebih, tiap Jumat kita dengar di mimbar Jumat ayat ini. Kalau di Depok ini ada pengumuman dari wali kota, ada pengumuman dari gubernur, selalu dibacakan tiap Jumat, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini tiap Jumat dibacakan, berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Gubernur, mati. Jangan terlalu kencang. Semua mati. Orang kaya, mati. Orang miskin, mati. Raja-raja, mati. Rakyat biasa, mati. Ustaz, mati. Sentimen betul. Kalau ustadznya mati, siapa yang ceramai kau? Ya, semua mati. Semua, mau kaya, mau miskin, mau tua, mau sehat, mau sakit, mau anak-anak, tiba saatnya pasti mati. Berarti, Bu, bukan mati yang jadi masalah. Yang jadi masalah, kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini Allah ingin sampaikan, wahai punten, punten, punten. Apa artinya punten? Punten, mangga. Orang Bugis bilang tabe, ya kan? Nah, punten. Ya, ayo. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Salah satu di antara barang haram yang kalian konsumsi adalah menerima serangan fajar ketika pemilu. Kau tepuk tangan, kau semua pelakunya. Betul, betul. Kaulah semua itu pelakunya. Hei, Bu, orang yang sudah terlanjur terima serangan fajar kemarin pemilu, kata Nabi dua solusinya. Satu, kembalikan uangnya orang. Uang caleg yang sudah terlanjur kau ambil, kembalikan. Sudah habis Ustaz. Solusinya kata Nabi, hanya api neraka yang bisa mencuci perutmu. Bu, kalau orang korupsi 70 miliar masuk neraka, paling tidak dia nikmati di dunia 70 miliar.
Tapi kalau 300.000 masuk neraka, nah itu namanya beleng-beleng. Oi, Pak, saya tanya, Bapak kaya enggak menerima 300.000? Begitu kasih 300.000 langsung kaya? Ibu-ibu miskin enggak menolak 300.000? Miskin kau tolak 300.000, begitu kau tolak langsung hilang semua hartamu. Miskin? Tidak. Tapi yang pasti ketika kau terima 300.000 itu artinya kau tutup peluang anakmu jadi wali kota, anakmu jadi gubernur, anakmu jadi anggota DPR. Kenapa? Yang bisa jadi pejabatannya orang yang punya uang. Maka biar anakmu sekolahnya tidak terlalu tinggi, tapi kamu tidak bisa disogok, dia punya peluang jadi pejabat. Kenapa? Insya Allah orang miskin pun bisa jadi pejabat kalau tidak ada uang sogok. Maka pemilu yang akan datang, pilkada akan datang bulan 11, tolak uang politik supaya negaramu baik. Yang betul-betul kau terima. Saya malu sekarang lihat orang yang mau jadi wali kota, orang mau jadi bupati, orang mau jadi gubernur, tidak ada lagi yang berbicara visi misi apa yang mau lakukan memberantas kemiskinan, apa yang mau lakukan untuk meningkatkan kesejahteraan. Yang ada di otaknya, nih duit saya 300 miliar, duit saya 200 miliar. Jadi apa sekolah, apa gunanya anak-anak kita belajar ilmu politik? Apa gunanya anak-anak kita belajar IPDN? Apa gunanya anak-anak kita jadi doktor? Tapi kalau mereka miskin, tidak ada peluang jadi pejabat. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa para kiai, para alim ulama yang hadir di tempat ini, terkhusus yang mengundang saya Bapak Gubernur Sulawesi Barat yang sebelumnya adalah gubernur di Sulawesi Selatan, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, waktu terbatas, masih ada penceramah. Saya to the point saja. Ibu-ibu pernah lihat antar jenazah? Pernah bapak-bapak lihat orang antar jenazah? Bukan pernah, sering. Kata Nabi, 3 yang mengantarnya, jenazah itu 3 yang antar, 2 yang kembali, tinggal 1 yang masuk temani. Apa gerangan? Yang pertama, anak, handai tolan, istri, karib kerabat, teman, anak buah, semua ikut mengantar. Tapi begitu masuk kubur, ada yang mau temani di dalam? Ada yang mau temani? Jangankan temani masuk kubur, duduk aja di samping kubur sampai jam 12 malam, tidak ada yang mau. Iya toh? Ya. Ini ada Pak Gubernur di sini. Itu anak buah, iya begini-gini, saya siapa. Begitu masuk kubur, tidak ada yang mau temani, Pak, tidak ada. Bahkan bapak banyak berdoa, mudah-mudahan cepat pindah, saya yang ganti. Iya toh? Ibu-ibu, begitu ibu meninggal, ada suami mau masuk di kubur. Cerita. Maka mereka akan kembali. Tidak ada yang mau masuk. Yang kedua, apa? Harta. Keluar semua kendaraan, mobil, motor, sepeda, karpet, seluruhnya keluar. Begitu masuk kubur, ada yang masuk? Ada yang masuk? Ada, ibu. Apa? Kain kafan, kain paling murah, bukan sutra. Tidak ada, kain kafan. Parfummu, ibu. Ini ibu-ibu ini yang glowing. Yang mukanya ini cantik-cantik. Begitu ibu meninggal, cacing ibu. Makanya jangan terlalu sibuk memode mukamu, karena yang dia membuat suamimu tertarik bukan glowingnya, tapi hatimu yang bersih. Biar kau cantik, kalau hatimu busuk, maka kecantikanmu diambil suamimu orang lain. Iya toh? Iya. Bujur. Betul.
Yang ketiga, yang antar kita amal. Inilah yang setia. Masuklah kita di kubur, kembalilah para pengantar. Ibu-ibu temanmu yang sehat, anak buahmu yang sehat, mereka pasti akan kembali. Bahkan keluargamu yang katanya cinta, dia injak-injak kuburmu sambil menangis. Tapi diinjak-injak kau di dalam. Iya, betul. Kembali. 3, 2 balik, 1 masuk. Maka kata Nabi, ketika kau sudah masuk kuburmu, putuslah semua amal-amalmu. Tidak bisa lagi kau sholat, tidak bisa lagi kau ngaji, tidak bisa lagi kau salawatan, tidak bisa lagi kau tahajud. Semua putus amal-amal. Tinggal 3 lagi yang bisa mengalir meskipun sudah jadi tulang belulang. Apa gerangan? Yang pertama kata Nabi, anak yang soleh dan solehah. Bukan anak yang anggota DPR, bukan anak jenderal, tapi anak yang soleh dan soleha. Saya tanya bapak-bapak, anakmu bisa ndak jadi anggota DPR tidak pernah caleg? Jawab ini Pak, bisa apa ndak? Ndak pernah nyalek, tiba-tiba anggota DPR, bisa ndak? Bisa, bawa kursi sendiri, duduk di depan. Ibu-ibu, bisa ndak anak sampean jadi tentara polisi tidak pernah ikut akmil dan akpol? Ndak mungkin. Iya toh? Iya. Bisa ndak? Tidak mungkin. Bisa ndak anak bapak-bapak jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bapak ibu tolong jawab, bisa ndak anaknya ibu soleh dan soleha tapi tidak dokter? Bisa ndak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun tidak anggota DPR? Bisa ndak anak ibu soleh dan soleha meskipun tidak ada sekolah? Bisa. Berarti pesannya, anakmu sesungguhnya lebih gampang jadi soleh dan soleha daripada jadi dokter. Cuma sayang, kita lebih bangga anak kita kalau dia doktor, anggota DPR, tapi kita tidak malu kalau dia disut mukanya korupsi. Bapak-bapak, ibu-ibu, Bu, tolong jawab saya dengan jujur. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan ibu? Suami. Kawin lagi, Bu. Siapa yang doakan ibu? Anak. Bapak-bapak, ketika bapak meninggal, siapa yang doakan? Siapa? Temanmu. Jangankan dia doakan, ngetik doa saja dia malas. Lihat itu di grup WhatsApp. Kalau ada yang meninggal, ada yang ketik doa. Tidak, stiker dia kirim. Al-Fatihah. Tidak dia baca Al-Fatihah juga. Ya ketawa, saya serius sini. Ini dinasehati, dia kira saya stand up. Siapa yang doakan kita? Anak. Anak yang soleh dan soleha. Ibu bapak, lebih baik memelihara 4 kambing di rumah daripada memelihara 1 anak yang tidak bagus agamanya. Ibu-ibu tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Tahu kambing? Itu kambing, ibu. Kakak saya di kampung itu jual beli kambing. Dia pelihara kambing, jual. Kalau ada kambingnya nakal, dia panggil penjaganya. Gak nakal itu, dia ganggu temannya. Bawa ke pasar, jual. Sampai di pasar tidak ada yang beli. Apa dia bilang? Kasih pulang, potong. Dinikmati 1 RT. Dagingnya jadi sate, perutnya jadi coto, pipinya sop pipi, ekornya sop buntut, kakinya sop kiki, tanduknya perhiasan, kulitnya perhiasan, bakar obat kuat.
Itu kambing nakal, jual. Nggak ada yang beli, potong. Tapi kalau anakmu nggak sholat, tukang tipu, pezina, nggak pakai jilbab, pejudi, kau mau apain? Nah, mau apa? Potong, siapa yang mau makan? Ayo, jual, siapa yang mau beli? Maka itulah makna ayat Quran, manusia kalau tidak iman lebih hina dari binatang. Maka Bapak Ibu sekalian, tidak usah malu kalau anakmu pengangguran tapi rajin jamaah di masjid. Tidak usah malu kalau anakmu cuma pegawai honor, pendapatannya pas-pasan tapi jamaahnya di masjid, sopan sama orang tuanya, tidak pernah kasar ngomong, menghormati mertuanya. Daripada anakmu tinggi sekolah, banyak duitnya, tapi orang tuanya diseperlakukan tidak ada harga dirinya. Percaya ibu, anak itulah harapan kita. Apakah tidak berharap begitu kita wafat, anak kita bikinkan rumah ibadah, dia bikin masjid untuk nama ibunya? Apa kita tidak berharap ketika usia senja kita sudah pensiun tidak bisa cari nafkah, anak kita yang subsidi 1 anak 2 juta, 4 anaknya 8 juta dia dapat 1 bulan mamanya? Itulah anak yang soleh dan soleha.